Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Fadila. Saya ingin mempresentasikan untuk tugas UAS karya tulis ilmiah dengan PowerPoint dari materi tugas besar 2 yang kemarin. Yang berjudul Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Meningkatkan Kualitas Mahasiswa. Abstraknya, kehidupan manusia kini sudah dipengaruhi dengan adanya teknologi. Tidak bisa kita hindari bahwa teknologi ini membawa pengaruh besar dalam membantu aktivitas yang dilakukan mahasiswa. Contohnya dalam hal pendidikan, dalam pembelajaran mahasiswa, tidak lepas dengan yang namanya bantuan teknologi. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, mahasiswa sangat terbantu dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kualitas mahasiswa. Dalam proses penelitiannya, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Untuk pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan kuesioner yang disebarluaskan melalui WhatsApp dan menghasilkan 51 responden, mahasiswa dari berbagai universitas atau perguruan tinggi. Pada hasil penelitian, rata-rata mahasiswa lebih banyak mendapatkan ilmu dari teknologi internet dibandingkan dengan ilmu yang didapatkan dari kampus. Karena dengan teknologi yang ada, kini mahasiswa dapat mengeksplor dirinya agar lebih baik dan lebih berkualitas. Artinya, teknologi ini berpengaruh dalam meningkatkan pengetahuan dan kualitas mahasiswa. Tahapan metodologi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, karena penelitian ini bermaksud untuk memahami, mengungkap, dan menjelaskan berbagai gambaran atas fenomena-fenomena yang ada di lapangan, kemudian dirangkum menjadi kesimpulan berdasarkan data penelitian yang dikumpulkan oleh penulis. Penelitian deskriptif digunakan secara luas dalam ilmu sosial, psikologi, dan penelitian pendidikan. Ini dapat memberikan kumpulan data yang kaya yang sering membawa pada pengetahuan baru atau kesadaran yang mungkin tidak kita ketahui atau tidak ditemui. Pengumpulan data. 1. Studi pusaka. Studi pusaka dilakukan dengan mengumpulkan referensi atau sumber-sumber tertulis berupa data mengenai peran teknologi, informasi, dan komunikasi dalam meningkatkan kualitas mahasiswa. Adapun sumber tersebut diperoleh baik dari buku, jurnal, makalah, atau media lainnya yang berhubungan dengan penulisan karya tulis ilmiah. Yang kedua, kuesioner. Kuesioner dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada responden terkait dengan penelitian yang ada. Pertanyaan yang diajukan disebarkan sebelum penelitian dilakukan melalui Google Form. Seperti yang telah disebutkan bahwa teknik pengumpulan data menggunakan instrumen kuesioner yang terdiri dari sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang persepsi terkait dengan peran teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kualitas mahasiswa. Hasil pembahasan, deskripsi responden. Data didapatkan dari hasil kuesioner yang disebarluaskan melalui WhatsApp dan menghasilkan responden sebanyak 51 responden. Data yang sudah terkumpul nantinya akan dianalisis untuk mendapatkan hasil penelitian. Jawaban responden terhadap seluruh pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner penelitian sangat dipengaruhi oleh cara pandang responden terhadap persoalan-persoalan yang dipertanyakan. Responden yang terkumpul dari beberapa mahasiswa dari berbagai universitas dan perguruan tinggi, yaitu ada Universitas Mercu Buana, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Al-Azhar Indonesia, STKIP 11 April Sumedang, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Perjuangan Tasikmalaya, Universitas Bakti Kencana Bandung, BINUS, Universitas Andalas, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Universitas Pajajaran, dan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Berikut ini adalah gambar dari hasil responden yang telah kami kumpulkan. A. Seberapa sering mahasiswa menggunakan gadget atau laptop? Di gambar pertama itu, dari 51 tanggapan, 92,2% itu sering menggunakan gadget atau laptop, dan 7,8% itu jarang. Sedangkan yang tidak pernah itu tidak ada. Lalu kita lihat di gambar kedua, ketika Anda menggunakan gadget atau laptop, hal apa yang sering Anda lakukan? Dari 51 tanggapan itu, belajar itu termasuk yang lebih banyak, yaitu mendapatkan voting 49%. Yang kedua itu nonton video atau film online 29,4%. Yang terakhir itu main game 21,6%. B. Ilmu yang didapatkan dari kampus atau internet. Pertanyaan pertama, pendapat Anda lebih banyak mana ilmu yang Anda dapatkan antara ilmu dari kampus dan ilmu yang kalian pelajari sendiri dari internet?
Dari hasil responden di atas, kita simpulkan berdasarkan dari data di atas, ternyata dari 51 responden, sebagian besar lebih banyak mendapatkan ilmu dari internet dibandingkan ilmu yang didapatkan dari kampus. Pernyataan responden di atas semuanya memiliki alasan tertentu sehingga mereka bisa mengatakan hal tersebut. Lalu pertanyaan kedua, mengapa demikian? Dari semua tanggapan itu, dari semua alasan yang sudah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa hanya menerima materi secara garis besar dari kampus, sehingga mahasiswa harus mencari materi tambahan dari internet. Kemudian di internet pun banyak sumber-sumber ilmu pengetahuan yang dapat menambah wawasan dan kualitas mahasiswa. Yang C, referensi yang sering digunakan oleh mahasiswa. Pertanyaan itu, ketika Anda mendapatkan tugas dari kampus, referensi yang paling sering kalian dapatkan itu dari mana? Dari 51 tanggapan responden, 92% itu dari internet. Hampir sebagian besar itu dari internet. Tapi ada juga dari buku dan juga mencontek. Jangan ditiru ya untuk mencontek ya. D. Pembelajaran yang digunakan mahasiswa dalam membantu tugas-tugas kuliah. Pertanyaannya itu yang pertama di gambar 1 kita bisa lihat, media pembelajaran apa yang Anda gunakan dalam membantu tugas-tugas kuliah atau guna meningkatkan pengetahuan atau kualitas Anda. Dari 50 tanggapan, 58,8% itu dari artikel atau website. Lalu itu dari 11,8% itu dari tutorial kelas online, sisanya itu ya mungkin seperti dari buku, dari YouTube, PDF, terus dalam pertanyaan tidak ditulis, buku dan artikel, itu dia. Lalu gambar kedua itu media pembelajaran apa yang Anda gunakan dalam membantu tugas-tugas kuliah atau guna meningkatkan pengetahuan atau kualitas Anda. Hampir dari 51 tanggapan itu hampir lebih mendominasi lah. Dengan angka 58,8% itu diskusi dengan teman. Dan sisanya itu ya dari jurnal, dari website, dari buku, bisa buku, artikel website maupun YouTube ya kan. Yang E, pernyataan setuju atau tidak setuju mengenai peran teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kualitas mahasiswa. Pertanyaan itu, apakah Anda setuju dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu Anda dalam meningkatkan pengetahuan dan kualitas Anda? Dari 51 tanggapan, itu 64,7-nya sangat setuju, 33,3-nya itu setuju, dan yang ada itu sebagian kecil kurang setuju mungkin. Dan tidak setuju dan sangat tidak setuju itu tidak ada. Karena yang tidak masuk sih. Kesimpulan dari materi ini, berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa tidak lepas dari teknologi dalam melakukan aktivitasnya, baik itu dalam hiburan maupun dalam kegiatan belajar. Bahkan rata-rata mahasiswa lebih banyak mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi internet daripada dari kegiatan belajar di kampus. Dalam kegiatan belajar yang didapatkan dari kampus, mahasiswa hanya mendapatkan secara garis besar tentang ilmu yang dipelajarinya. Melalui teknologi, informasi, dan komunikasi, khususnya internet, mahasiswa mampu mengeksplor dirinya untuk menambah wawasan dan meningkatkan kualitasnya. Artinya, teknologi informasi dan komunikasi sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas dari mahasiswa. Sarannya itu, saran yang dapat penulis sampaikan adalah gunakan dan manfaatkanlah teknologi sebaik mungkin, karena kembali pada diri sendiri, apakah teknologi mampu memberikan efek positif atau bahkan sebaliknya memberikan efek negatif. Terus belajar dan mengeksplor diri karena teknologi semakin terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya apabila ada salah-salah kata atau ada kata-kata saya yang mungkin tidak berkenan untuk Anda, kurang lebih saya memohon maaf sekali lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.